Halo, selamat pagi anak-anak semua. Gimana, masih tetap semangat kan? Hari ini kita akan belajar mengenai sosiologi kembali di kelas 11 IPS. Nah, minggu kemarin kita telah bahas beberapa permasalahan sosial. Salah satu bentuk dari permasalahan sosial yaitu yang telah kita bahas minggu kemarin, yaitu kemiskinan. Nah, ada yang masih ingat apa itu kemiskinan? Nah, mungkin kalian harus membahas lagi atau baca-baca lagi ya mengenai kemiskinan ini. Nah, kemiskinan bisa dikatakan sebagai ketidakmampuan seseorang atau individu untuk memenuhi kebutuhan minimum. Nah, sekarang atau minggu ini kita akan bahas mengenai salah satu bentuk dari permasalahan sosial lainnya. Nah, apa aja sih permasalahan sosial lainnya? Salah satunya yaitu kriminalitas. Kalian tahu kan kriminalitas? Namun kita juga dapat menyimpulkan bahwa kriminalitas dan penyimpangan sosial itu merupakan dua hal yang berbeda. Penyimpangan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik itu melanggar norma, namun hal itu dikatakan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Nah, jadi penyimpangan itu ada yang melanggar hukum dan ada juga yang tidak melanggar hukum karena kegagalan menyesuaikan diri dengan norma sosial lainnya. Namun, dapat kita lihat juga bahwa salah satu bentuk dari penyimpangan yaitu kejahatan atau kriminalitas itu sendiri. Kenapa ya? Karena kriminalitas atau kejahatan merupakan salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Namun tidak semua penyimpangan adalah kejahatan, karena penyimpangan dapat menjadi kejahatan ketika lembaga masyarakat mengatakan bahwa penyimpangan itu sebagai perilaku yang melanggar hukum atau undang-undang tertentu. Orang-orang yang melakukan tindak kriminalitas juga dapat diberi hukuman penjara atau dihukum mati sesuai dengan hukum masyarakat tempat mereka hidup. Nah, kita akan bahas apakah kriminalitas itu bawaan dari lahir atau tidak. Ternyata kriminalitas bukanlah bawaan lahir. Nah, apakah kriminalitas itu ada yang direncanakan atau ada yang tidak direncanakan ya? Ternyata tidak semua kriminalitas melalui perencanaan atau tanpa perencanaan. Karena salah satu bentuk dari tindakan kriminalitas yang dapat dilakukan tanpa perencanaan adalah tindakan saat seseorang berada dalam keadaan terpaksa atau membela diri sehingga mengakibatkan terbunuhnya seorang tersangka atau pelaku kejahatan itu sendiri. Seperti misalkan kita asalnya mau dirampok nih sama dua orang di motor di jalan nih, dibegal. Ternyata saat kita bakal dibegal nih sama si penjahat itu, kita membela diri sehingga si pembegal itu jatuh. Maka itu dapat disebut dengan tindakan kriminalitas tanpa perencanaan. Lalu di dalam masyarakat terdapat dua bentuk gejala kriminalitas. Kita dapat lihat terdapat dua bentuk gejala kriminalitas yang berbeda di masyarakat. Yang pertama ada white collar crimes dan yang kedua ada blue collar crimes. Nah, blue collar crimes ini sering juga disebut dengan kejahatan putih atau istilah kerah putih. Pada awalnya juga gejala ini disebut dengan business crime atau economic criminality. Namun kita dapat mengidentifikasi perbedaannya. Kita lihat bahwa blue collar crimes itu sendiri adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi dalam konteks pekerjaan mereka dalam proses perkembangan ekonomi yang terlalu cepat. Namun, hal ini terjadi akibat mereka merasa kekuasaan dan keuangan yang dimilikinya sangatlah kuat. Dan mereka juga menganggap dirinya kebal terhadap hukum dan sarana pengendalian sosial lainnya. Mungkin salah satu bentuk dari
dari white collar crime ini adalah korupsi. Korupsi mungkin dapat dikatakan white collar crime karena biasanya pejabat merupakan salah satu sosok yang dianggap memiliki status sosial yang tinggi. Dalam hal ini kita lihat bahwa konteks pekerjaan mereka sangatlah jelas, asalnya mereka seharusnya menggunakan kekuasaan mereka sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, namun mereka melakukan perbuatan tercela sehingga mereka memperkaya diri sendiri dan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh status sosial yang tinggi. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh adanya controlling dari masyarakat yang sangat lemah atau pemerintahan yang lemah dalam bentuk accountability dan korup sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat jahat. Selain itu juga adanya mental yang keliru. Misalnya, ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seseorang melakukan suap. Selain itu juga ada motif tindakan atau tingginya agresivitas sehingga seseorang akan berusaha untuk memanipulasi atau melakukan kejahatan pencucian uang agar mereka dapat mengambil keuntungan dari pekerjaan mereka. Selain itu juga terdapat perbedaan dengan blue collar crimes. Blue collar crime sendiri biasanya terjadi di masyarakat yang memiliki status sosial yang rendah, sehingga sering juga disebut dengan kejahatan jalanan. Nah, dapat kita lihat sangat jelas ya, status sosial yang rendah ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, terjadinya perubahan sosial ekonomi dan politik seperti perang dan juga revolusi yang sangat cepat terjadinya perubahan kepemimpinan nasional sehingga lemahnya norma atau kita juga lihat dari teorinya salah satunya yaitu fungsional disorganisasi sosial mengakibatkan banyak masyarakat melakukan kejahatan akibat adanya pengangguran yang tinggi, salah satu contohnya. Lalu, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi juga mengakibatkan tingginya kriminalitas atau timbulnya tindakan kejahatan ini sendiri. Karena saat kesulitan ekonomi, masyarakat kelas bawah khususnya akan terjadi pergesekan antara mereka dengan kelas atas sehingga hal-hal yang menimbulkan tindakan kejahatan akan semakin tinggi. Lalu, biasanya di masyarakat yang telah menganggap kejahatan merupakan hal yang biasa, diakibatkan oleh kurangnya model atau role model orang-orang yang dianggap senior atau dituakan sebagai contoh. Sehingga misalkan ya, dalam suatu perkampungan PSK misalkan, atau narkoba, di satu kampung itu penjualan narkoba dianggap biasa karena salah satu tokoh-tokoh seniornya menganggap bahwa narkoba itu hal yang biasa, sehingga tidak ada role model yang bagus di lingkungan mereka. Lalu, kita juga dapat melihat bahwa salah satu tokoh sosiologi, Sujono Sukanto, tokoh sosiologi di Indonesia, mengatakan bahwa tindakan kriminalitas dapat disebabkan oleh kondisi-kondisi sosial dan perilaku sosial lainnya, seperti imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. Dapat kita lihat bahwa dalam setiap persaingan mungkin saja dapat terjadi suatu kriminalitas. Di dalam suatu kebudayaan juga bisa terjadi atau pertentangan kebudayaan juga dapat menyebabkan kriminalitas. Salah satu contohnya yaitu saat seseorang mempelajari berbagai media seperti media elektronik atau cetak dan interaksi dengan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan tindak kejahatan, mereka dapat melakukan tindakan kejahatan juga. Selain itu juga salah satu tokoh dari luar yaitu Edwin H. Sutherland mengatakan di dalam salah satu teorinya yaitu teori asosiasi
diferensial. Dalam teori asosiasi diferensial, Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa kegiatan kriminalitas hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari suatu kelompok yang berbenturan dengan nilai kelompok yang lebih kuat dalam masyarakat. Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa perilaku kriminalitas merupakan hasil dari belajar dan dipelajari ketika seseorang berinteraksi dengan orang yang melakukan kejahatan dalam suatu pergaulan yang intim. Misalkan, mungkin ini sangat berkaitan erat dengan interaksionisme simbolik dalam hal sudut pandang konstruksionisme simbolik, di mana saat seseorang menganggap kejahatan itu adalah hal yang lumrah, maka kita yang berada di dalam kelompok itu akan mempelajari kejahatan itu seperti apa, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kriminal atau melakukan kejahatan itu pula. Seperti kita terbiasa, seperti istilah jika kita main dengan yang harum, kita akan terbawa harum, dan jika kita terbiasa main dengan yang tidak harum, akan terbawa tidak harum, mungkin salah satu contoh. Juga teori ini, selain itu juga ada tokoh yang mengatakan teori. Robert Hingerton mengatakan dalam teori dalam bukunya Structure Social and Anatomy, mengatakan, atau kita katakan dengan teori ketegangan, mengatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dengan cara untuk memperolehnya. Maksud dari ini adalah saat masyarakat memiliki tujuan yang baik, namun menggunakan cara yang tidak baik. Salah satu contohnya adalah saat kita ingin lolos CPNS nih. Salah satu orang yang ingin lolos CPNS sebaiknya mengikuti prosedural yang baik atau yang sesuai, seperti mengikuti tes. Namun, karena ada ketidaksesuaian untuk cara memperolehnya, mereka memperoleh PNS itu atau status PNS mereka dengan cara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, hal ini sesuai dengan teori ketegangan dari strain teori ini sendiri. Lalu, dalam hal cara pencegahan atau penanggulangan kejahatan ini atau tindakan kejahatan kriminalitas ini, terdapat dua cara, yaitu tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan melalui imbauan atau juga melalui penyuluhan. Dan salah satu contohnya lagi yaitu adalah proses sosialisasi di masyarakat. Salah satu cara penanggulangan lainnya yaitu tindakan represif. Tindakan represif biasanya dengan cara penanggulangan dengan pola keras seperti penangkapan dan pemenjaraan sampai dengan penembakan atau pembunuhan. Namun, jika kita lihat dari sudut pandang sosiologi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kriminalitas ini tidak bisa dipukul rata, karena kita harus melihat dulu apa faktor penyebabnya. Karena jika kita kaji dengan baik, kriminalitas yang disebabkan oleh kemiskinan akan berbeda juga dengan kriminalitas yang terorganisir, seperti kriminalitas korporat. Maka dari itu, dalam menghadapi kriminalitas, pendekatan sosiologi tidak hanya fokus pada individu dan pelakunya, tapi fokus pada lingkungan sosial di mana kriminalitas itu terjadi. Para sosiolog juga menekankan bahwa kriminalitas terjadi dalam konteks sosial, karena jika kita lihat tadi bahwa kriminalitas itu dapat dipelajari oleh masyarakat, sehingga kita harus memperbaiki atau mencegah kriminalitas itu tidak hanya dari satu individunya saja, namun dari bentuk atau dukungan dari masyarakat itu sendiri. Semoga hari ini kalian dapat mengerti mengenai permasalahan sosial kriminalitas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat.